Upaya evakuasi masih berlangsung untuk menemukan korban musibah tanah longsor dan banjir yang melanda 16 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Tercatat 47 korban meninggal dunia dalam musibah ini. Hujan deras yang mengguyur wilayah Jawa Tengah menyebabkan banjir dan longsor di 16 kabupaten kota, di antaranya Purworejo, Banjarnegara, Kendal, Sragen, dan Purbalingga yang dilanda banjir dan tanah longsor cukup parah. Korban terbanyak berasal dari Kabupaten Purworejo, Banjarnegara, dan Kabupaten Kebumen. Di Purworejo, banjir terjadi karena hujan deras menyebabkan Sungai Bogowonto meluap. Hingga kini, pemirsa, tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban tewas yang tertimbun longsor. Dan pemirsa, untuk berita terkini kita sudah terhubung dengan Kepala BPBD Banjarnegara, Catur Subandrio. Pak Catur, selamat sore. Selamat sore, Pak Roni. Baik, Pak Catur, bagaimana dengan perkembangan proses pencarian korban hingga saat ini? Ya, proses pencarian korban dilakukan pada hari Sabtu setelah kejadian, dan 6 mayat telah ditemukan sampai pada pukul jam 11.30 malam waktu Indonesia bagian Barat, demikian. Sudah berapa jumlah total korban, Pak, yang sudah terdata hingga saat ini? Ya, korban hanya 6 jiwa. Ini untuk wilayah Banjarnegara ya, Pak, ya? Ya, untuk wilayah Banjarnegara. Nah, untuk wilayah Banjarnegara sendiri, Pak, daerah-daerah mana saja yang terkena longsor cukup parah? Ya, longsor terjadi di wilayah Desa Gumelem Kulon, kemudian Gumelem Wetan, Kecamatan Susukan, kemudian juga di Desa Binorong, Kecamatan Bawang. Demikian. Ya, apa yang menyebabkan daerah tersebut lebih parah kondisinya dibanding daerah lain, Pak? Apakah memang kondisi tanah atau kontur alamnya yang menyebabkan demikian? Ya, memang kontur tanahnya yang berbatuan, kemudian rumah-rumah yang di lereng-lereng bukit, sehingga memudahkan atau kemudian penataan air yang kurang baik, sehingga mempercepat adanya pergeseran tanah atau tanah longsor, demikian. Ya, Pak Catur, apakah ada akibat ulah manusia yang memang penggarapan lahan atau memang tidak merawat lingkungan sekitar sehingga menyebabkan semakin parahnya bencana yang terjadi ini? Ya, kalau kami melihat di wilayah Gumelem ini untuk penghijauan sangat bagus, namun memang kontur tanah dan kemarin intensitas hujan cukup tinggi, dan kebetulan yang terjadi pada satu tempat itu yang 3 orang meninggal dunia, ini kebetulan sedang membersihkan longsoran, namun ada longsor susulan sehingga dia tertimbun oleh longsoran itu. Demikian. Curah hujan sendiri, Pak, sampai saat ini bagaimana? Apakah sudah normal? Alhamdulillah sampai sekarang normal, dan cuaca sampai sore ini cerah sejak hari Minggu kemarin sampai hari Senin ini, demikian. Ya, Pak Catur, bagaimana dengan korban selamat? Korban yang selamat hanya luka-luka ringan, sudah kembali ke rumah masing-masing, dan kemarin karena ada juga masyarakat yang merasa terancam, ini sempat mengungsi, yaitu ada 46 jiwa, namun sekarang sudah mulai pulang ke rumah masing-masing. Ya, di mana mereka ditempatkan? Apakah memang ada tenda-tenda pengungsian di sekitar lokasi atau dipusatkan di daerah tertentu atau di ibu kota kabupaten misalnya, Pak Catur? Tidak, jadi mereka tinggal di rumah sanak familinya. Ya. Bagaimana dengan warga yang saat ini masih menetap di sekitar daerah bencana? Apakah ada rencana untuk merelokasi atau memindahkan mereka, Pak? Ya, tidak. Jadi mereka kan hanya kebetulan saja warungnya kena longsoran, dia kerja bakti, sehingga rumah mereka tidak apa-apa. Hanya satu rumah yang rusak, itu pun rusak sedang, demikian. Ya, Pak Catur, berapa lama kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk melakukan upaya perbaikan pasca terjadinya tanah longsor?
insya Allah hanya 10 hari selesai untuk terutama untuk yang cukup berat, yaitu untuk PAUD, tempat pendidikan anak-anak usia dini, itu yang cukup ini membutuhkan waktu yang cukup lama, paling tidak 30 hari, demikian. Ya, apakah ada posko yang dibuka di sana oleh BPBD atau mungkin pihak terkait, Pak, bagi warga yang mungkin ingin mencari informasi terkait dengan keluarga mereka yang terkena bencana ini? Iya, untuk posko aju dari BPBD setelah selesai evakuasi kami cabut, dan tadi untuk TNI, Polri sudah dicabut juga karena untuk pembersihan medan sudah selesai semua, pembersihan tanah longsor, sehingga tadi jam 12 sudah ditarik pasukannya, demikian. Ya, Pak Catur, terkait dengan bencana tanah longsor yang melanda beberapa wilayah kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah, bagaimana koordinasi antar BPBD kabupaten dengan provinsi misalnya atau tingkat pusat untuk menangani bencana ini? Ya, alhamdulillah sampai saat ini koordinasi baik antar kabupaten, provinsi, kemudian BNPB pusat ini terjalin baik koordinasinya, dan kemarin pun dari BNPB pusat sudah sampai ke Banjarnegara, dan juga bantuan dari Bapak Gubernur juga sudah diterimakan oleh para korban langsung, sehingga kita koordinasi sangat baik antar BPBD, dan juga kami membantu mendorong bantuan ke Purworejo, karena Purworejo di sana lebih banyak korbannya, demikian. Baik, Pak Catur, terima kasih dan selamat bertugas kembali, Pak. Sama-sama. Demikian pemirsa perbincangan kami dengan Kepala BPBD Banjarnegara, Catur Subandrio.